Halo Sobat Magnum, welcome to Magnum Podcast. Jadi pada episode 2 kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemateri kita yaitu Kak Belkis. Halo Kak Belkis. Hai. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik. Di tengah kericuhan di semester 5 ini. Semester 5 jadi semakin riuh gitu. Iya, mantap. Mantap, oke. Jadi ngomong teman-teman, adakah teman-teman di sini yang tahu dengan beasiswa yang ada di UM? Nah, jadi pada episode kali ini kita akan ngobrol dengan Kak Belkis yang mana beliau juga seorang awardee, penerima beasiswa dari Genbi. Apakah benar? Lebih tepatnya penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Oh, dari Bank Indonesia. Oke, udah sejak kapan? Di tahun 2023 ini. Jadi Tahun baru. Oh, baru ini. Sampai? Hanya setahun sih. Jadi tahun depan udah ada oprek lagi gitu. Oke. Jadi ngomong-ngomong, mungkin teman-teman pengen tahu nih, apa sih sebenarnya kalau beasiswa Bank Indonesia itu? Apa sih itu Genbi? Oke, jadi kalau ngomongin tentang Genbi itu adalah salah satu komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, Genbi itu bukan kayak generasi Bank Indonesia, tapi generasi baru Indonesia. Generasi baru, bukan generasi Bank Indonesia. Iya. Oh, iya, oke. Ngomongin tentang beasiswa kan mungkin ada proses seleksi ya. Jadi seleksi kan bisa kayak ada beberapa fase-fase kayak gitu. Nah, di dalam beasiswa Bank Indonesia itu sendiri sebenarnya gimana sih prosesnya? Kalau di BI sendiri itu seleksinya ada dua. Yang pertama ada seleksi administrasi dan seleksi wawancara. Wawancara. Jadi yang pertama administrasi dulu nih. Iya. Oh, administrasi kayak gimana aja sih? Kalau di administrasi itu nanti kita yang ngumpulin berkas kayak berkas diri dan juga selain berkas diri kayak biodata, KTM, KHS. Selain itu juga ada kayak CV, motivation letter dan juga surat rekomendasi dari salah satu tokoh. Itu bisa minta ke fakultas. Oh, Kalau fakultas. administrasi seperti itu. Kalau di UM itu sendiri emang spesifik buat FEB kan atau gimana kan soalnya Bank Indonesia nih ekonomi banget kan, itu emang benar spesifik buat FEB atau gimana kalau di UM? Oke, kalau di UM sendiri itu kebanyakan emang dari fakultas ekonomi ya, dari prodi-prodi tertentu kayak prodi ekonomi murni maupun ekonomi pendidikan, terus manajemen aja, akuntansi, murni dan pendidikan, terus ada salah satu fakultas lain ada di FMIPA, itu matematika murni. Oh, jadi emang yang berkaitan ya kayak gitu? Iya. I see. Kemudian selain dari itu, apakah ada kriteria yang lain sih yang buat bisa able join beasiswa itu? Kriteria lain, ya pokoknya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh BI. Jadi nanti di awal tahun biasanya di periode Januari sampai Maret itu akan ada sosialisasi tentang penerimaan beasiswa Bank Indonesia. Jadi di situ akan dijelaskan syarat dan ketentuannya kayak prodi prioritas. Oh, Jadi tadi prioritas ya? iya. Jadi ada 4 universitas yang bisa daftar di beasiswa Bank Indonesia ini. Ada UM, ada UB, ada UIN, Maulana Malik Ibrahim, dan yang terakhir ada di UNUJA gitu. Oh gitu. Jadi dalam satu komunitas itu banyak banget teman-teman dari univ lain gitu. Iya. Oh, jadi bisa kayak banyak kenalan gitu dong? Banyak banget sih relasinya. Oh, relasi banyak. Iya. Oke. Tadi aku cukup tertarik itu ada satu poin yang mana adalah CV. Nah, sebenarnya kalau ngomongin tentang CV itu seberapa besar sih pengaruh dari CV? Mungkin ada CV yang mengharuskan kayak ada pengaruh organisasi misal, atau mungkin kayak kejuaraan atau gimana. Nah, itu gimana? Oke, kalau CV kan salah satu berkas yang diperlukan di seleksi administrasi dan juga ada berkas-berkas lainnya yang kita harus cantumin di dalamnya kayak CV, motivation letter dan lain-lain. Jadi apakah CV itu berpengaruh? Berpengaruh sih, tapi nggak tahu berapa besar CV itu akan berpengaruh. Jadi kalau tanya itu ya semua berkas yang di dalamnya itu juga berpengaruh gitu. Kalau mau tanya CV aku kemarin nyantumin CV apa, itu aku pakai CV ATS yang lebih formal aja gitu. Oh ya, jadi lebih CV yang kayak tulisan tok gitu kan? Iya. Oh, I see. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk seleksi administrasi itu memang berkas satu sama lain itu saling berkorelasi ya? Iya. Oke, I see.
Ngomong-ngomong, apakah ada pengetahuan khusus untuk buat ini? Terutama pada waktu sesi wawancara kan? Wawancara mungkin kayak kita ditanyain pada sesuatu materi atau gimana gitu. Kalau wawancara kita itu lebih kayak dilihat attitude-nya gak sih? Iya sih, Pas itu juga, iya. Nah itu selain attitude dan juga kayak pengetahuan di Bank Indonesia juga. Jadi kita harus tahu tentang seluk-beluk dari Bank Indonesia, nggak keseluruhan sih, cuma tahu aja tentang Bank Indonesia. Oh, Jadi nilai plus juga. Jadi kayak secara nggak langsung kita harus research dulu kan? Kita harus PDKT dulu pada Bank Indonesia Iya. gitu. Oh, I see. Kemudian kan tadi ngomong tentang Genbi kan banyak sekali relasinya kayak gitu kan. Nah, kalau pada saat kegiatan itu Genbi, itu sebenarnya apa saja sih kegiatan pendukungnya? Mungkin ada kayak bootcamp atau mungkin program lainnya yang sangat bermanfaat bagi Kak Belkis. Oke, kalau Genbi sendiri itu banyak ya program kerjanya. Kemarin yang baru dilaksanain itu ada Genbi Festival. Di situ kita membantu UMKM membuat kris. Ada 50 UMKM yang kita bantu untuk membuat kris. Selain itu kita juga ngadain donor darah. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan positif dari Genbi itu sendiri. Oh iya. Nah selain itu kayak Bank Indonesia itu juga selalu mengikut sertakan kita sebagai Genbi di dalam acaranya. Jadi di setiap event dari Bank Indonesia kita ikut gitu. Jadi banyak banget insight yang kita dapatkan. Terutama dari yang para ahli di bagian ekonomi itu. Iya. Oke. Kemudian mungkin bagi teman-teman pengen tanya nih, sebenarnya dapat informasi kayak gitu dari mana sih Kak Belkis dulu? Itu ada di ini sih Instagramnya Bank Indonesia. Salah satunya itu. Iya. Selain itu juga dari Ditmawa UM itu biasanya nge-share tentang beasiswa-beasiswa. Oh iya, ditmawa.um itu kan. Oh, I see. Jadi mulai dari itu Kak Belkis tertarik dengan itu. Benar. Dalam dunia lolos. Iya, alhamdulillahnya lolos. Alhamdulillah lolos. Oke. Mau lanjut atau enggak rencana? Ya, harus lanjut sih. Oh. Ngomong terkait selain hal itu, sebenarnya apa sih positif yang selain dari relasi atau tentang informasi pengetahuan atau gimana, itu gimana sih cara merubah itu terhadap personalita dari Kak Belkis itu sendiri? Di Genbi ini kan saya juga salah satu anggota dari media kreatif, jadi banyak banget hal-hal positif yang saya dapatkan di situ. Kayak kemarin juga pernah menang lomba vlog yang diadakan oleh Perpustakaan Bank Indonesia. Oh. Jadi banyak banget tambahan dari itu. Yang ini juga sangat penting buat CV di masa depan gitu kan. Oke, I see. Kemudian yang terakhir, bagi teman-teman yang ingin minat menjadi bagian dari Genbi, menjadi bagian dari penerima beasiswa Bank Indonesia, mungkin apa sih pesan yang disampaikan kepada mereka? Oke, kalau dari aku sih di setiap kesempatan kalian harus melakukan yang terbaik. Jadi apapun itu kalian harus memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Oke, I see. Karena kesempatan hanya datang satu kali gitu. Oh iya, benar. Cuma satu kali. Iya. Oke. Baik, terima kasih Kak Belkis atas informasinya. Terima kasih semua yang telah menonton dan juga menyimak dari percakapan kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see ya. Bye.